Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat. Siapkan hati dan emosi kalian, karena kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang benar-benar menguji kesabaran dan harga diri seorang wanita. Sebuah cerita tentang kesombongan, rahasia, dan pembalasan elegan yang datang dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Bayangkan ini, sudah lebih dari 1 tahun pernikahan, tetapi suamimu, Fadli, justru menertawakan dan menghinamu di depan mertua dan teman-temannya, termasuk sahabatnya, Andi. Ia berani berucap, "Aku rasa dia tidak selevel denganku." Tawa Bu Nina, sang mertua, ikut menggema, menambah pedihnya luka Risa. Mereka tidak tahu bahwa Risa, sang istri yang dianggap rendah, adalah ahli keuangan global yang menyembunyikan kekayaan dan kekuatan yang jauh melampaui imajinasi mereka. Apa yang terjadi ketika Risa, didukung sahabatnya, Mira, dan pengacara Pak Adam, menyusun rencana senyap untuk mengunci semua aset suaminya? Dan bagaimana reaksi Fadli ketika ia panik menelpon? Karena semua yang ia banggakan seketika lenyap? Tonton terus sampai akhir untuk melihat bagaimana Risa menggunakan kecerdasannya untuk mencapai level sesungguhnya, kebebasan dan kemenangan. Sebelum kita mulai, yuk buktikan dukungan kalian. Like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Terakhir, komen di bawah, tulis nama kalian, asal kota, dan kata hadir. 1 tahun lebih usia pernikahan Risa dan Fadli, dan Risa telah belajar satu hal fundamental. Cinta tidak selalu datang bersamaan dengan rasa hormat, terutama dari orang-orang yang merasa diri mereka berada di tangga sosial yang lebih tinggi. Pesta kecil yang diadakan di penthouse mewah milik Fadli malam itu, seharusnya menjadi perayaan. Perayaan atas ulang tahun kerja sama bisnis antara Fadli dan beberapa investor penting, termasuk salah satu teman lamanya, Andi. Ruangan itu dipenuhi aroma parfum mahal, denting gelas champagne, dan gelak tawa yang terdengar nyaring. Di tengah keramaian itu, Fadli, suaminya, berdiri tegak di tengah ruangan, mengenakan jas custom seharga puluhan juta. Ia terlihat mempesona, percaya diri, dan tak pernah berhenti memamerkan kemewahan yang ia yakini sepenuhnya adalah hasil keringatnya sendiri. Risa, sang istri, memilih untuk berdiri di sudut ruangan, di dekat jendela kaca besar yang memperlihatkan kerlip lampu kota Jakarta yang seolah tak pernah tidur. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna navy blue yang ia beli saat diskon, jauh dari kilauan berlian dan emas yang dipakai oleh tamu-tamu lain, atau bahkan Bu Nina, ibu mertuanya. Risa memang sengaja tampil biasa. Penampilan sederhana itu adalah tameng, sebuah eksperimen sosial yang ia lakukan setiap kali berkumpul dengan lingkaran sosial suaminya, untuk melihat sejauh mana rasa hormat tulus bisa diberikan. Hasilnya, selalu sama, dan malam itu, kesimpulan eksperimennya mencapai puncaknya. Bu Nina, ibu mertua Risa, sedari tadi sibuk berbisik dengan beberapa ibu-ibu sosialita yang lain, sesekali melirik ke arah Risa dengan pandangan meremehkan. Bu Nina tidak pernah menyukai Risa. Bukan karena Risa jahat atau tidak sopan, tetapi karena Risa tidak memenuhi kriteria menantu impian Bu Nina. Menurut Bu Nina, Risa terlalu biasa, terlalu pendiam, dan yang paling parah, latar belakang keluarganya tidak semewah yang ia harapkan untuk putranya, Fadli, yang dianggapnya sebagai raja kecil. Risa mendengarkan Bu Nina menceritakan dengan detail rencana liburan mewah ke Eropa yang akan Fadli dan dirinya ambil, padahal Risa tahu persis, dana liburan itu masih dipertanyakan, dan jadwal kerjanya sebagai seorang financial analyst yang bekerja secara rahasia di sebuah perusahaan multinasional besar tidak memungkinkan ia pergi. Bu Nina terus membandingkan Risa dengan mantan-mantan kekasih Fadli yang semuanya berlatar belakang keluarga, Sultan. "Anak saya ini memang terlahir untuk memimpin," kata Bu Nina dengan bangga kepada teman-temannya. "Sayang sekali, setelah setahun lebih, menantu saya ini masih kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan level pergaulan kita. Lihat saja, penampilannya selalu begitu-begitu saja. Saya sudah kasih tahu berkali-kali untuk ambil kursus fashion dan etika sosialita, tapi ya begitulah, sudah dari sananya mungkin." Tawa kecil yang dipaksakan dari teman-teman Bu Nina, seolah menusuk gendang telinga Risa. Risa hanya memejamkan mata sejenak, menelan kepedihan itu seperti meminum segelas air dingin. Risa memang tidak bekerja di kantor marketing milik Fadli.
Fadli dan Bu Nina selalu berasumsi bahwa Risa adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang sesekali mengambil pekerjaan lepas secara daring. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Risa adalah seorang senior investment strategist yang mengelola portofolio keuangan senilai ratusan juta dolar dan memiliki koneksi global yang kuat. Semuanya dilakukan dari apartemen studio kecil yang ia sewa diam-diam sebagai kantor pribadinya. Saat Fadli selesai memberikan pidato singkat tentang kesuksesan bisnisnya, ia berjalan mendekati kelompok teman-temannya, termasuk Andi. Andi adalah teman lama Fadli, seorang pengusaha yang agak ceroboh tapi royal. Andi adalah salah satu investor besar di proyek terbaru Fadli. "Lihat siapa yang ada di sana," ujar Fadli, melirik sinis ke arah Risa di sudut ruangan. Ia mengambil gelas champagne baru. "Istriku, Risa." Teman-teman Fadli menoleh ke arah Risa. Ada sedikit rasa canggung di udara, tetapi Fadli segera memecahnya dengan tawa keras yang dipaksakan. "Kalian tahu, sudah lebih dari 1 tahun kita menikah," kata Fadli, suaranya sedikit meninggi agar semua orang bisa mendengar. Ia melingkarkan lengannya pada bahu Andi. "Tapi sejujurnya, aku rasa dia tidak selevel denganku." DG. Jantung Risa berdetak kencang, bukan karena sakit hati yang menghancurkan, tetapi karena kejutan yang luar biasa. Ia pernah mendengar kalimat ini secara tersirat dari Bu Nina, tapi mendengar itu langsung dari mulut suaminya, di hadapan banyak orang, adalah penghinaan yang kejam. Bu Nina tertawa terbahak-bahak. "Fadli, jangan begitu," katanya pura-pura menegur, tetapi matanya berkilat penuh persetujuan. "Tapi ya, begitulah, dia memang tidak cocok dengan lingkungan kita. Saya sudah berulang kali mengatakan itu pada Fadli. Mau bagaimana lagi?" Andi, meskipun merasa sedikit tidak enak, ikut tertawa kecil karena tidak ingin merusak suasana hati Fadli. "Ya, Fadli, kadang memang begitu. Jodoh itu tak terduga." "Ya," ujarnya diplomatis, padahal dalam hati ia agak iba pada Risa. Fadli melanjutkan, "Aku tidak tahu kenapa dulu aku memilihnya. Mungkin karena dia polos dan patuh, awalnya. Tapi sekarang, dia hanya menjadi beban sosial bagiku. Aku harus selalu memaksanya untuk datang ke acara-acara seperti ini, hanya agar terlihat seperti keluarga yang utuh." Risa merasa seluruh perhatian ruangan tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan iba, menghakimi, dan bahkan merendahkan. Namun, alih-alih menangis, marah, atau lari, sesuatu yang baru terjadi dalam dirinya. Sebuah ketenangan yang dingin dan mematikan merayapi hatinya. Ia ingat semua kerja kerasnya, semua aset yang ia bangun dari nol, semua risiko yang ia ambil, dan semua itu dilakukan sambil mempertahankan sandiwara menjadi istri, biasa, yang patuh. Ia melakukan itu demi Fadli yang ia kira mencintainya, dan demi menjaga kedamaian yang ternyata hanya palsu belaka. Pandangan Risa bertemu dengan mata Fadli. Fadli, yang sedang mabuk pujian dan champagne, tidak menyadari bahaya yang terpancar dari mata Risa. Ia hanya melihat wanita yang ia anggap remeh, wanita yang akan diam saja, menunduk, dan menerima penghinaan itu. Namun, Risa tidak menunduk. Ia menarik napas dalam-dalam. Sambil tersenyum sangat tipis, senyuman yang lebih mirip seringai dingin, ia memutar tubuhnya dan mengambil tas tangan sederhananya. Langkahnya mantap, tanpa tergesa-gesa. Ia berjalan melewati kerumunan tamu, melewati Fadli yang masih tertawa, dan melewati Bu Nina yang memandangnya seolah dia adalah kotoran. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir Risa. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu berdebat. Tindakannya sudah lebih dari cukup. Ia tahu betul, kata-kata adalah angin, tetapi tindakan akan menjadi badai. Saat Risa mencapai pintu keluar, Fadli, yang baru menyadari kepergian Risa, sedikit bingung. Mau kemana dia? Paling pulang ke kamar, menangis, katanya kepada Andi, berusaha mengembalikan suasana ceria. Jangan pedulikan dia. Ayo, mari kita bicara tentang rencana investasi baru bulan depan. Risa menutup pintu penthouse itu tanpa suara. Langkahnya lurus menuju lift. Di dalam lift yang sunyi, ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi perpesanan terenkripsi, dan mengirimkan satu pesan singkat kepada kontak bernama, Pak Adam, Hukum Investasi. Mulai prosesnya. Sekarang. Saat itu juga, Risa bukan lagi Risa yang patuh, istri yang dianggap tidak selevel. Ia adalah Risa,
sang strategis, dan malam itu, di dalam lift yang sunyi, ia menyusun rencananya. Rencana itu adalah penarikan total, sebuah financial lockdown yang akan meruntuhkan seluruh dunia palsu yang dibangun oleh Fadli dan Bu Nina. Risa tidak menangis. Ia tersenyum puas. Ia tahu, besok, ponsel mereka akan berdering dengan nada panik, karena badai Risa baru saja dimulai, dan Fadli serta Bu Nina tidak akan pernah menyangka bahwa yang akan menghancurkan level mereka justru datang dari wanita yang paling mereka remehkan. Kepulangan Risa dari penthouse malam itu terasa seperti pelepasan. Jalanan Jakarta yang biasanya bising dan penuh sesak, malam itu terasa tenang, seolah ikut merayakan keputusan besar yang baru saja ia ambil. Risa tidak langsung kembali ke rumah mewah Fadli. Ia mengarahkan mobilnya menuju sebuah apartemen studio sederhana di kawasan bisnis lama, tempat yang ia rahasiakan dari siapapun, bahkan dari Fadli dan Bu Nina. Ini adalah sanktuari sekaligus markas besarnya. Di dalam studio itu, tidak ada kemewahan yang dipertontonkan seperti di penthouse Fadli. Hanya ada meja kerja besar yang dipenuhi 3 layar monitor, server mini yang berdenyut pelan, dan sebuah papan tulis besar berisi diagram-diagram rumit tentang pasar modal global, risiko investasi, dan, yang paling penting, skema keuangan perusahaan Fadli. Risa adalah seorang jenius finansial yang langka. Setelah lulus dengan predikat terbaik dari salah satu universitas bergengsi di luar negeri, ia menolak bekerja di perusahaan publik. Ia memilih jalur independen, menjadi konsultan dan senior strategis yang sangat dicari, bekerja di balik layar untuk klien-klien high profile yang menghargai kerahasiaan di atas segalanya. Keahlian Risa adalah memprediksi kejatuhan, mengidentifikasi celah kerugian, dan menyusun strategi penarikan dana yang senyap dan tidak terdeteksi. Fadli dan Bu Nina selalu mengira aset utama Risa hanyalah gaji kecil dari pekerjaan online, dan sisa warisan yang tidak seberapa. Ironisnya, sebagian besar modal awal yang mengangkat bisnis Fadli dari UMKM biasa menjadi perusahaan menengah yang cukup diperhitungkan, berasal dari investasi tak langsung yang disalurkan Risa melalui beberapa holding company anonim yang dikelola oleh kliennya. Risa melakukannya sebagai bentuk dukungan tulus kepada suami yang ia cintai. Dukungan itu kini harus ditarik. Pagi buta, Risa sudah duduk berhadapan dengan Pak Adam, pengacara dan konsultan keuangannya. Pak Adam adalah pria parubaya yang tenang, tajam, dan sangat disegani di dunia hukum korporasi. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui level kekayaan dan koneksi Risa yang sesungguhnya. Saya sudah melihat pesannya, Risa, kata Pak Adam, menatap Risa dengan ekspresi serius. Anda yakin? Keputusan ini bukan hanya akan mengguncang Fadli, tapi juga bisa memicu audit yang tidak Anda inginkan. Risa menyandarkan punggungnya di kursi. Sudah setahun lebih, Pak Adam. Saya memberikan toleransi untuk kesombongan Bu Nina. Tapi kemarin malam, Fadli melakukan penghinaan publik. Dia membuat saya menjadi lelucon di depan para koleganya. Tidak ada lagi yang perlu saya pertahankan, jawab Risa, suaranya tenang, tanpa emosi yang berlebihan. Lagi pula, saya sudah memprediksi ini sejak 3 bulan lalu. Manajemen Fadli terlalu berisiko. Uang kas perusahaan menipis karena dana selalu dialihkan untuk gaya hidup mewah. Jika saya tidak menariknya sekarang, saya tidak hanya akan kehilangan Fadli, tapi juga uang yang saya jamin sendiri. Saya tidak akan kehilangan keduanya. Pak Adam membuka map tebal di hadapannya. Baik. Semua sudah siap, Risa. Kita akan menggunakan klausa, kemitraan terbatas tidak aktif, yang sudah kita tanda tangani setahun lalu. Secara hukum, holding company anonim yang menyalurkan modal ke bisnis Fadli berhak menarik semua dana pinjaman dan modal kerja dalam waktu 24 jam jika terjadi kegagalan manajemen risiko yang merugikan. Saya sudah menyiapkan surat peringatan dan notifikasi aset freeze ke bank. Risa mengangguk. Saya tidak mau drama, Pak Adam. Saya hanya ingin eksekusi yang senyap dan secepat kilat. Begitu mereka panik, semua harus sudah terkunci. Mulai dengan pembekuan akun yang terhubung langsung dengan dana operasional inti Fadli. Buat mereka tidak bisa membayar apapun. Perintah Risa. Pastikan semua aset yang dibeli dengan dana pinjaman itu, terutama yang atas nama perusahaan, dapat kita tarik secara hukum. Tentu. Termasuk properti-properti yang dibanggakan Fadli. Konfirmasi Pak Adam, menyeringai tipis. Dia tidak akan menyangka bahwa seluruh kerajaan
yang ia pamerkan itu sebenarnya adalah hasil investasi dari istri yang dianggapnya tidak selevel. Risa mengambil gelas kopinya. Benar. Biar mereka tahu bahwa level yang sesungguhnya tidak perlu diumumkan dengan suara keras atau ditunjukkan dengan merek, tetapi dengan kekuatan untuk menggerakkan dunia tanpa disadari. Setelah Pak Adam pergi, Risa menghubungi Mira, sahabat sekaligus rekan kerjanya di perusahaan konsultan. Mira adalah seorang key account manager di sebuah bank investasi besar, sebuah posisi yang memberinya akses ke jaringan perbankan yang sangat sensitif. Mira, saatnya, kata Risa melalui panggilan terenkripsi. Siap, Risa. Aku sudah ready dengan notifikasi sistem. Begitu Pak Adam mengirim surat resmi, aku akan memastikan semua akun Freze berjalan tanpa kendala teknis. Siap-siap saja handphone mereka meledak. Jawab Mira dengan nada gembira. Ia adalah support sistem terbaik Risa dan muak melihat bagaimana sahabatnya diperlakukan. Risa menghabiskan pagi itu dengan memantau pergerakan saham, dan memastikan tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh rencana penarikannya, kecuali Fadli dan Bu Nina. Ia bekerja dengan perhitungan yang sangat akurat, memastikan legalitas setiap langkah. Saat jam kerja tiba di Jakarta, Risa mengirim satu pesan singkat lagi ke nomor Fadli. Pesan itu hanya berisi 2 kata, sudah dimulai. Fadli, yang baru bangun tidur setelah pesta semalam, melihat pesan itu dengan bingung. Ia menganggapnya sebagai ancaman kosong dari Risa yang sedang merajuk. Ia tertawa kecil dan memilih untuk mengabaikannya, lalu berjalan menuju meja sarapan. Pagi itu di penthouse mewah, suasana sarapan terasa canggung, meskipun Fadli berusaha keras untuk terlihat santai. Ia masih merasakan sisa hangover dari pesta semalam, dan sedikit terganggu dengan kepergian Risa yang mendadak. Ia berasumsi Risa sedang merajuk, dan akan kembali setelah ia melunakkan hati Risa dengan setumpuk kartu kredit atau liburan mewah. Bu Nina, yang juga ikut menginap, duduk di meja makan sambil menyantap kroasang Prancis impor. Matanya terus menatap layar ponsel, memamerkan postingan terbaru tentang kesuksesan Fadli di media sosialnya. Fadli, Risa itu harusnya berterima kasih punya suami sepertimu, kata Bu Nina sambil mengoleskan selai. Dia harusnya sadar diri. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan pernah mencicipi hidup seperti ini. Sikapnya semalam itu tidak tahu diri. Fadli mengangguk setuju. Biarkan saja, Bu. Nanti juga dia kembali. Dia tahu di mana letak kenyamanannya. Omong-omong, Bu, rencana kita untuk membeli unit villa di puncak akhir pekan ini sudah oke ya? Saya mau ambil dari dana cadangan perusahaan saja, sebagai aset bergerak. Ide bagus, Fadli. Jadi kalau ada audit, itu terlihat sebagai aset perusahaan, bukan pengeluaran pribadi. Pintar kamu, Nak. Bu Nina tertawa bangga. Tepat saat Bu Nina hendak memasukkan potongan kroasang ke dalam mulutnya, ponselnya berdering nyaring. Panggilan dari bank utama yang selalu ia gunakan untuk transaksi sehari-hari dan belanja mewah. Bu Nina mengerutkan kening. Aneh, tumben pagi-pagi sekali bank menelepon. Gumam Bu Nina, lalu mengangkat panggilan itu dengan nada sombong yang biasa ia gunakan. Ya, selamat pagi. Saya Bu Nina. Ada masalah apa? Namun, beberapa detik kemudian, wajah Bu Nina berubah drastis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh raut panik yang luar biasa. Matanya membelalak, dan tangannya yang memegang ponsel gemetar. Apa? Diblokir? Kenapa diblokir? Kalian salah. Ini kartu saya. Saya baru saja mencoba transaksi pagi ini untuk membeli jam tangan baru. Kenapa tidak bisa? Jangan bercanda. Suara Bu Nina mulai meninggi, mengundang perhatian Fadli. Ada apa, Bu? Kartu kredit ibu kenapa? Tanya Fadli, mulai merasa tidak enak. Bu Nina menutup telepon dengan kasar. Napasnya tersengal-sengal. Kartu utamaku diblokir. Fadli. Ban bilang ada masalah administrasi dan audit internal mendadak. Semua kartuku. Dana di rekening pribadiku juga tidak bisa ditarik. Katanya, sementara ditahan. Fadli langsung berdiri. Tidak mungkin. Ibu kan nasabah prioritas. Coba telepon bank lain. Bu Nina mencoba menelepon manajernya di bank yang berbeda. Bank tempat ia menyimpan dana pribadinya yang cukup besar. Hasilnya sama. Kali ini,
Bu Nina bahkan tidak perlu menunggu jawaban lama. Begitu ia menyebutkan namanya, pihak bank langsung menjawab dengan nada kaku bahwa terjadi pembekuan dana mendadak atas instruksi dari Departemen Audit dengan alasan yang sangat tertutup. Fadli, semua dana saya terkunci. Saya tidak bisa bayar tagihan. Saya tidak bisa membeli apapun. Ini pasti ulah Risa, teriak Bu Nina histeris. Ia yakin Risa, yang dianggapnya rendah, someho, sengaja melakukan ini hanya untuk membalas dendam atas penghinaan semalam. Fadli meremehkan ide itu. Risa? Jangan konyol, Bu. Risa itu hanya ibu rumah tangga dengan tabungan pas-pasan. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Ini pasti hanya masalah teknis perbankan besar. Namun, saat Fadli berusaha menenangkan ibunya, ponselnya sendiri bergetar. Sebuah notifikasi surel dari sekretarisnya yang berbunyi, "Urgent, gagal bayar tagihan vendor proyek A. Dana perusahaan di bank utama diblokir." Fadli merasakan darahnya berdesir dingin. Ini bukan masalah teknis kartu kredit ibunya lagi. Ini adalah masalah bisnis, masalah operasional inti perusahaannya. Dengan tangan gemetar, Fadli menelepon bendahara perusahaannya. "Ada apa dengan dana kita? Kenapa diblokir?" desak Fadli. "Maaf, Pak. Kami tidak tahu. Tiba-tiba pagi ini, ada notifikasi dari bank bahwa seluruh dana yang terikat pada investment trust fund utama perusahaan ditarik mendadak. Penarikan itu dipicu oleh surat resmi dari sebuah holding company yang selama ini kita anggap sebagai mitra pasif. Mereka menuntut audit dan penarikan total modal kerja karena katanya ada indikasi pelanggaran prinsip manajemen risiko." Suara bendahara itu terdengar panik dan ketakutan. "Apa? Holding company mana?" teriak Fadli, suaranya pecah. Ia tahu betul, investment trust fund yang dimaksud adalah sumber modal terbesar perusahaannya, yang selama ini ia gunakan untuk proyek-proyek ambisiusnya. Namanya Aurora Capital Global, Pak. "Mereka mengirimkan surat resmi yang sangat ketat melalui firma hukum Pak Adam," jawab bendahara itu. Mendengar nama Pak Adam, wajah Fadli langsung memucat. Pak Adam adalah pengacara korporasi yang sangat terkenal. Ia tidak pernah menangani kasus receh. Itu berarti, ini adalah masalah serius. Lebih dari itu, surat resmi yang sangat ketat ini bukan lagi masalah teknis. Ini adalah serangan finansial yang terencana. Aurora Capital Global? Tidak mungkin. Mereka hanya mitra pasif. Mereka tidak pernah ikut campur. Fadli menjambak rambutnya sendiri. Bu Nina, yang mendengarkan percakapan itu, mendekat dengan wajah yang juga memucat. "Aurora Capital? Bukankah itu yang dulu kamu bilang dana tak terduga yang datang saat bisnismu hampir bangkrut? Fadli, kamu bilang itu hadiah dari langit." Fadli tahu betul, dana dari Aurora Capital Global itulah yang membuat perusahaannya melonjak, yang memungkinkannya membeli penthouse ini, dan yang membuatnya merasa selevel dengan para sosialita. Ia selalu mengira dana itu datang dari investor asing anonim yang tertarik dengan potensinya. Ia tidak pernah tahu siapa wajah di balik nama perusahaan itu. Kini, Fadli teringat pesan Risa tadi pagi, sudah dimulai. Tubuhnya langsung lemas. Ini bukan lagi sekadar merajuk. Risa telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi bagaimana? Wanita itu tidak punya akses, tidak punya koneksi, dan tidak punya level yang cukup untuk menggerakkan firma hukum sekelas Pak Adam. Risa, kamu pasti yang melakukannya." Bu Nina kembali berteriak, menyalahkan Risa. Fadli buru-buru mengambil kunci mobilnya. "Aku harus ke bank sekarang. Aku harus ke kantor Pak Adam. Aku harus mencari tahu apa maunya Aurora Capital ini." Saat ia berlari menuju pintu, ponselnya kembali berdering. Kali ini, panggilan dari istrinya, Risa. Fadli ragu-ragu sejenak, lalu mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Risa, apa maksudmu dengan semua ini? Kenapa dana perusahaanku dibekukan? Ini ulahmu, kan? Katakan pada Aurora Capital untuk menghentikannya." "Kita bisa bicarakan ini," desak Fadli dengan suara tercekat antara marah dan takut. Di seberang sana, suara Risa terdengar tenang, seolah ia hanya sedang menikmati secangkir teh di pagi hari. "Oh, jadi kamu sudah melihatnya, Fadli?"
Jawab Risa dengan nada dingin dan penuh kemenangan. Bukankah aku sudah bilang, levelku sudah berbeda sekarang. Masalah dana perusahaanmu, itu bukan urusanku lagi. Itu urusan Aurora Capital dan departemen audit mereka. Risa, jangan konyol. Kamu tidak punya kuasa di sana. Benarkah? Kamu tidak tahu levelku, Fadli. Dan kamu juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Risa terdiam sejenak, lalu menambahkan kalimat yang menghantam Fadli telak. Bu Nina menelponku tadi. Kartu kreditnya ditolak saat akan membeli jam tangan baru. Aku hanya bilang padanya, mungkin level ibu tidak cukup tinggi lagi. Itu juga berlaku untukmu, Fadli. Sekarang, aku sibuk. Jangan hubungi aku lagi, kecuali kamu sudah siap bertemu dengan Pak Adam. Risa menutup teleponnya. Fadli berdiri mematung di tengah ruang tamu, ponselnya jatuh ke lantai marmer. Ia baru saja menyadari bahwa ancaman yang ia remehkan itu adalah kenyataan yang menghancurkan. Panggilan telepon yang panik dari istrinya tadi malam, kini terbalas dengan panggilan panik dari bank dan bendahara perusahaannya pagi ini. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini adalah perang finansial, dan pihak yang diremehkan baru saja menembakkan peluru pertama. Fadli menyadari, di balik penampilan sederhana Risa, tersembunyi koneksi dan kekuatan yang mampu meruntuhkan seluruh kerajaannya dalam sekejap. Bu Nina menangis histeris di belakangnya. Fadli, kita harus lakukan sesuatu. Uangku, bisnismu, kita akan jadi apa? Fadli menatap bayangannya di jendela kaca. Wajahnya pucat pasi. Ia baru saja kehilangan segala-galanya, dan ia bahkan belum tahu bagaimana cara melawannya. Satu-satunya jalan keluar, seperti yang dikatakan Risa, adalah bertemu dengan Pak Adam, yang jelas-jelas adalah perpanjangan tangan istrinya. Fadli tiba di kantornya dengan tergesa-gesa. Perjalanan singkat dari penthouse ke gedung kantor perusahaannya terasa seperti perjalanan menyeberangi gurun yang panas. Setiap detik yang terbuang terasa mahal. Pikiran Fadli dipenuhi oleh satu hal, Aurora Capital Global dan Risa. Saat ia memasuki lantai eksekutif, suasana kantornya sudah jauh dari hiruk-pikuk optimis yang biasa ia pamerkan. Karyawan-karyawan inti tampak berbisik-bisik. Ekspresi wajah mereka menunjukkan kekhawatiran dan kebingungan. Ruangannya sendiri terasa dingin dan mencekam, seolah energi positif telah dihisap keluar dari tempat itu. Bendahara perusahaannya, seorang pria parubaya yang loyal bernama Pak Heru, menunggunya dengan wajah yang sangat tegang. Pak Fadli, syukurlah Anda datang. Sambut Pak Heru, hampir melompat dari kursinya. Kekacauan ini semakin parah. Semua transfer keluar diblokir. Gaji karyawan terancam. Pemasok bahan baku utama kita menolak mengirim kiriman hari ini, karena cek dari kita tiba-tiba dibatalkan secara sistemik. Fadli melempar tas kerjanya ke sofa. Tenang, Pak Heru. Katakan detailnya. Apa yang dikatakan Ban? Kenapa dana ditarik total? Bukankah perjanjian kita dengan Aurora Capital itu jangka panjang? Pak Heru mengeluarkan beberapa lembar dokumen legal. Surat ini, Pak, ditandatangani oleh Pak Adam. Isinya sangat detail. Aurora Capital mengklaim Anda melanggar klausa manajemen risiko, karena terbukti menggunakan dana operasional inti untuk pengeluaran non-bisnis yang berlebihan. Mereka bahkan mencantumkan daftar aset yang Anda beli dalam 6 bulan terakhir, termasuk mobil sport yang baru dan perhiasan untuk Bu Nina. Mereka menuduh adanya fund misappropriation dan menuntut hak mereka untuk menarik semua modal yang mereka jamin. Mata Fadli membaca daftar itu dengan cepat, dan perutnya terasa diaduk. Daftar itu sangat akurat, terlalu akurat. Mereka tahu persis kapan dan berapa jumlah yang ia alihkan dari dana perusahaan untuk membeli barang-barang pribadi dan Bu Nina, bahkan untuk membeli barang-barang mewah untuk dipamerkan dalam pesta semalam. Data ini hanya bisa diakses oleh orang yang sangat dekat dengan sistem keuangan perusahaan, atau yang memiliki akses ke sistem perbankan di level tertinggi. Bagaimana mereka bisa tahu semua detail ini? Seru Fadli, suaranya tercekat. Ia selalu yakin bahwa ia cukup lihai menutupi jejak pengeluaran pribadinya, melalui berbagai pos fiktif. Mereka sangat profesional, Pak. Dan yang paling parah, lanjut Pak Heru dengan suara berbisik, mereka telah mengajukan permintaan ke otoritas bursa untuk menangguhkan sementara saham perusahaan Anda, dengan alasan sedang terjadi audit internal yang berpotensi mengubah struktur kepemilikan. Gugatan penangguhan saham.
Kata-kata itu berputar-putar di kepala Fadli. Ini bukan lagi masalah uang. Ini masalah reputasi dan kelangsungan hidup perusahaannya. Jika sahamnya ditangguhkan, nilai perusahaannya akan jatuh bebas, dan semua investornya akan lari. Fadli segera menelepon Andi, teman lamanya yang juga merupakan investor besar. Setelah beberapa kali mencoba, Andi akhirnya mengangkat telepon dengan nada dingin. "Halo, Fadli. Ada apa?" "Andi, kau dengar kabar soal Aurora Capital? Apa ini? Kenapa mereka tiba-tiba menarik diri? Uang investasimu aman, kan?" Fadli berusaha keras terdengar percaya diri. "Aman? Apa maksudmu aman?" Suara Andi terdengar marah, tidak seperti Andi yang biasanya ceria. "Aku baru saja mendapat kabar dari bankku. Investasiku di proyekmu juga ikut terfreeze karena ban menduga ada masalah legalitas di sumber pendanaan utamamu. Aku menanamkan uang puluhan miliar di sana, Fadli. Kalau itu hilang, aku bangkrut." "Tidak, Andi, jangan panik. Kita bicarakan baik-baik. Aku akan urus ini." "Urus? Kau bilang urus?" "Aku baru tahu bahwa Aurora Capital yang selama ini menjadi sumber utama danamu ternyata hanya sebuah cangkang. Mereka menuntut audit total atas penggunaan dana pinjaman, Fadli. Apa yang sebenarnya kau lakukan dengan uang itu?" bentak Andi. "Lebih baik kau segera selesaikan masalah ini, atau aku akan ikut menyeretmu ke pengadilan atas tuduhan penipuan investasi." Andi menutup teleponnya tanpa basa-basi. Fadli kembali duduk di mejanya. Tangannya gemetar. Kekacauan yang dimaksud Risa telah menghancurkan hari kerjanya, menghancurkan reputasinya di mata teman-teman, dan yang paling mengerikan, menghancurkan masa depan finansial perusahaannya. Ia ingat tawa sombongnya semalam, "Aku rasa dia tidak selevel denganku." Kini, Fadli menyadari. Risa tidak hanya selevel. Risa berada di stratosfer yang berbeda, di mana ia bisa mengendalikan badai finansial hanya dengan satu pesan. Dalam keputusasaan yang melanda, hanya ada satu orang yang bisa ia hubungi. Satu-satunya orang yang memegang kunci untuk menghentikan bencana ini. Fadli mengambil ponselnya lagi, menghapus pesan singkat dari Risa yang berisi ancaman, dan mulai mengetik dengan tangan gemetar. Ia mengirimkan pesan itu ke nomor Risa, bukan dengan nada perintah, melainkan dengan permohonan yang nyaris menangis. "Risa, tolong. Aku mohon. Jangan begini. Kita bisa bicara. Demi rumah tangga kita. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku minta maaf soal semalam. Aku akan melakukan apapun. Tolong jawab aku." Selama 10 menit yang terasa seperti 10 jam, tidak ada balasan. Fadli mondar-mandir di ruangannya, menjambak rambutnya, dan meninju meja. Kesombongan yang ia miliki telah menguap, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Ia kehilangan kendali atas segalanya. Akhirnya, ponselnya bergetar. Balasan dari Risa. "Risa, kamu ingin aku melakukan apa?" Fadli dengan cepat mengetik. "Fadli, tolong, Risa, bicaralah dengan mereka. Dengan Aurora Capital. Katakan pada mereka itu salah paham. Aku akan ganti rugi. Aku akan serahkan semua yang kamu mau. Aku akan belikan apapun yang kamu inginkan. Kita liburan kemanapun yang kamu mau." Fadli menunggu, napasnya tertahan. "Risa, aku tidak butuh uangmu, Fadli. Aku tidak butuh barang-barang yang kamu beli dengan cara curang. Aku sudah punya semuanya, jauh sebelum kamu menghinaku." Pesan itu menampar wajah Fadli lebih keras daripada pukulan fisik. "Fadli, lalu kamu mau apa?" "Aku akan ceraikan kamu kalau itu yang kamu mau. Tapi jangan hancurkan perusahaanku. Itu hartaku. Risa, itu yang ingin kamu tahu, kan? Baik. Besok jam 10 pagi. Datang ke kantor Pak Adam. Ajak Bu Nina dan Andi. Datang tepat waktu. Jika kamu terlambat 1 detik, aku akan menekan tombol yang akan membuat saham perusahaanmu menjadi 0 dalam 1 jam. Ini satu-satunya kesempatanmu." Risa kembali menutup komunikasinya. Fadli membaca pesan itu berulang kali. Ancaman Risa bukanlah gertakan. Setelah menyaksikan kekacauan yang terjadi hanya dalam waktu 1 pagi, Fadli tahu bahwa Risa mampu melakukannya.
Rasa marah dan sombongnya telah berubah menjadi ketakutan absolut. Ia harus memohon, ia harus mengikuti perintah istrinya yang ia anggap rendah. Ia menelepon ibunya, Bu Nina. Bu, siapkan diri ibu. Besok, kita harus datang ke kantor Pak Adam. Kita harus berhadapan dengan Risa. Dia yang melakukan ini. Dan dia mengendalikan segalanya. Bu Nina, yang juga sudah mendengar kabar aset Freze di bank, hanya bisa menangis sesenggukan di seberang telepon. Ia tidak lagi berteriak sombong, melainkan menangis panik. Bagaimana bisa, Fadli, wanita kampung itu, bagaimana bisa dia melakukan ini pada kita? Fadli hanya bisa menghela napas berat. Ia akhirnya menyadari, setelah semua tawa dan penghinaan, bahwa Risa, sang istri, ternyata jauh lebih kuat, lebih kaya, dan jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Level Risa tidak diukur dari tas mahal yang ia bawa, tetapi dari jaringan global yang ia pegang dan ketenangan dingin yang ia gunakan untuk melancarkan serangan finansial. Keesokan harinya, tepat pukul 10 pagi, Fadli, Bu Nina, dan Andi tiba di kantor firma hukum Pak Adam. Kantor itu tidak terletak di pusat bisnis yang bling-bling, melainkan di sebuah gedung tua yang elegan dan sunyi, mencerminkan kekuatan yang diam dan tersembunyi. Ruangan tunggu yang mewah dan minim ornamen itu, menambah ketegangan yang sudah mencekik Fadli dan Bu Nina. Fadli terlihat lusuh dan gugup, kontras dengan penampilannya yang selalu rapi. Bu Nina, meskipun mencoba mempertahankan citra anggunnya, tidak bisa menyembunyikan mata merah dan kantung gelap di bawah matanya, karena kurang tidur akibat panik finansial. Mereka datang dengan mobil pinjaman, karena mobil mewah Fadli terancam ditarik oleh perusahaan penyewaan premium yang sudah menerima notifikasi pembekuan dana Fadli. Andi, sang investor, datang dengan raut wajah keras, penuh kekecewaan, dan tuntutan. Ia sama sekali tidak menaruh simpati pada Fadli. Baginya, uang investasinya yang terancam lebih penting daripada persahabatan mereka. Mereka dipersilakan masuk ke ruang konferensi pribadi. Di sana, sudah duduk dengan tenang Risa dan Pak Adam. Risa mengenakan setelan bisnis yang rapi, bukan gaun sederhana yang ia pakai semalam. Tatapannya dingin, profesional, dan penuh otoritas. Ia bukan lagi Risa yang patuh di sudut ruangan, melainkan seorang eksekutif yang memegang kendali penuh. Selamat pagi, sapa Pak Adam dengan suara yang berwibawa, tanpa senyum. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Saya adalah Pak Adam, pengacara yang mewakili Nyonya Risa, dan sekaligus penasihat hukum dari Aurora Capital Global. Mendengar nama Aurora Capital Global langsung dari mulut Pak Adam, jantung Fadli mencelos. Matanya beralih ke Risa, yang duduk tenang di samping pengacara paling ditakuti di kota itu. Apa maksud semua ini, Risa? Fadli langsung meledak, bangkit dari kursinya. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu yang mengendalikan Aurora Capital, kan? Semua dana operasionalku dibekukan. Proyekku terhenti. Bagaimana kamu bisa sekejam ini? Risa mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Fadli duduk. Nada suaranya saat berbicara adalah perpaduan antara ketenangan seorang bankir dan ketajaman seorang jaksa penuntut. Duduk, Fadli. Saya tidak akan membuang waktu 1 detik pun, kata Risa. Saya di sini bukan untuk meributkan pernikahan atau membahas perasaan. Kita di sini untuk membahas urusan bisnis dan hukum. Bu Nina maju, wajahnya penuh amarah. Kamu tidak tahu malu. Kamu menghancurkan anakku hanya karena dia mengatakan kamu tidak selevel dengannya. Kamu wanita kampung tidak tahu diri. Bu Nina, potong Risa, tatapannya menembus mata mertuanya. Saya akan memberi Anda kesempatan. Hari ini, Anda akan tahu level saya yang sesungguhnya. Dan setelah itu, Anda tidak akan pernah berani menggunakan kata-kata itu lagi. Risa menggeser tablet di depannya ke hadapan Fadli. Layarnya menampilkan diagram alir keuangan yang sangat kompleks, menunjukkan aliran dana dari berbagai trust fund anonim menuju rekening perusahaan Fadli. Fadli, ini adalah diagram due diligence internal yang saya lakukan selama 6 bulan terakhir. Anda tahu, perusahaan Anda tidak pernah sebesar itu. Modal yang Anda gunakan untuk semua proyek ambisius Anda, termasuk pembelian penthouse tempat Anda menghina saya, berasal dari sumber yang sama, jelas Risa, menunjuk sebuah lingkaran besar di diagram.
Sumber itu adalah Aurora Capital Global. Fadli menggeleng tak percaya. Aku tahu itu. Tapi apa hubungannya denganmu? Kamu tidak punya koneksi di sana. Risa tersenyum pahit. Ia menekan tombol, dan diagram di tablet itu berubah. Lingkaran yang tadinya bertuliskan Aurora Capital Global kini terbuka, menampakkan nama asli pemegang kendalinya di bawahnya. Risa Anggraini. 95% controlling interest. Suasana di ruangan itu langsung sunyi, hanya suara napas berat Fadli dan Bu Nina yang terdengar. Mustahil. Fadli menjerit, menjatuhkan tablet itu ke meja. Kamu bohong. Itu tipuan. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang bekerja online. Pak Adam, Risa menoleh ke pengacaranya. Pak Adam segera mengambil alih. Tuan Fadli, Nyonya Risa adalah founder dan senior strategis di beberapa holding company di Asia dan Eropa, yang semuanya bernaung di bawah Aurora Capital Global. Perusahaan Anda adalah salah satu dari ratusan klien yang mendapatkan modal kerja dari dana investasi Risa. Bedanya, Anda adalah satu-satunya klien yang menikahinya, dan Anda adalah satu-satunya klien yang menyalahgunakan dana pinjaman untuk gaya hidup pribadi hingga mengancam likuiditas. Bukti transfer bank resmi sudah ada, Tuan Fadli. Nyonya Risa adalah pemilik asli dan utama dari uang yang selama ini Anda banggakan. Bu Nina jatuh terduduk di kursinya, wajahnya sudah tidak lagi pucat, melainkan membiru karena syok. Wanita yang selama ini ia hina sebagai kampungan, ternyata adalah sumber kekayaan dan kekuasaan yang ia sanjung-sanjung. Kini, giliran Andi yang bereaksi. Ia bangkit, tidak menatap Fadli, melainkan menatap Risa dengan mata memohon. Risa, tolong. Apa yang akan terjadi dengan investasiku? Aku menanamkan uangku ke Fadli karena ia bilang dia didukung oleh investor besar. Aku tidak tahu bahwa investor itu adalah kamu. Aku tidak terlibat dalam penghinaan semalam. Aku mohon, aku punya keluarga. Tolong lepaskan investasiku. Pinta Andi, nadanya penuh ketakutan. Risa menatap Andi. Andi, saya tahu Anda bukan pihak yang menghina saya. Tapi Anda adalah pihak yang berinvestasi di perusahaan yang dikelola secara tidak etis. Saya akan memberikan keringanan, kata Risa. Pak Adam akan membantu Anda melakukan penarikan modal. Tetapi Anda harus menandatangani pernyataan bahwa Anda setuju menjadi saksi dan mengklaim Fadli telah melakukan misleading informasi investasi. Setelah itu, urusan Anda selesai. Andi, tanpa pikir panjang, mengangguk cepat. Ya, saya setuju. Saya akan tanda tangan. Saya akan bersaksi melawan dia. Saya hanya ingin uangku kembali. Pengakuan Andi adalah pukulan telak kedua bagi Fadli. Ia baru saja kehilangan teman dan investornya, yang kini berbalik menjadi saksi. Fadli, yang tadinya marah, kini berubah menjadi memohon. Air matanya mulai menetes. Risa, tolong. Sayang, aku mohon. Aku bersumpah tidak tahu. Aku akan mengembalikan semua dana yang aku gunakan. Aku akan berjanji bersikap baik padamu. Aku akan menghormatimu. Aku mencintaimu, Risa. Jangan hancurkan aku. Jangan hancurkan aku di depan ibuku. Bu Nina, melihat anaknya memohon seperti itu, hanya bisa menangis tanpa suara. Dunia mereka sudah terbalik. Risa menatap Fadli, air matanya sendiri tidak menetes sedikitpun. Cinta? Kamu menertawakan istrimu yang tidak selevel di depan banyak orang. Itu bukan cinta, Fadli. Itu adalah arogansi dan keserakahan. Dan bagi saya, arogansi yang Anda tunjukkan adalah pelanggaran prinsip manajemen risiko terbesar. Saya tidak butuh janji palsu Anda. Saya butuh keadilan. Risa kemudian menunjuk sebuah dokumen baru yang disiapkan Pak Adam di meja. Dokumen itu adalah gugatan cerai dan tuntutan balik. Anda ingin tahu apa yang saya mau, Fadli? Ini. Tanda tangani gugatan cerai ini, dan serahkan semua aset yang dibeli dengan dana perusahaan yang disalahgunakan kepada Aurora Capital. Itu adalah harga dari kebebasan Anda. Jika tidak, saya akan menuntut audit total dan fraud di pengadilan, dan saya jamin, Anda akan kehilangan segalanya, termasuk nama baik Anda. Fadli dan Bu Nina menyadari, mereka benar-benar telah jatuh. Dari atas panggung sombong semalam,
Kini mereka terperosok ke jurang kehancuran, dihukum oleh wanita yang paling mereka remehkan, wanita yang ternyata adalah mahkota sejati dari kerajaan yang mereka anggap milik mereka. Keputusan Risa di ruang konferensi Pak Adam telah menciptakan gempa yang tak terhindarkan. Fadli dan Bu Nina meninggalkan kantor firma hukum itu dalam keadaan hancur, bukan lagi karena kekalahan finansial semata, tetapi karena pengkhianatan dari orang yang paling mereka anggap remeh. Mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga ilusi superioritas yang selama ini menjadi fondasi hidup mereka. Fadli menolak menandatangani gugatan cerai di tempat. Ia masih berharap bisa menemukan celah, atau setidaknya memohon belas kasihan Risa. Ia dan Bu Nina kembali ke penthouse, yang kini terasa seperti penjara mewah. Bu Nina langsung menelepon semua kenalannya, mencoba mencari pengacara lain yang lebih hebat dari Pak Adam, hanya untuk menemukan fakta bahwa tidak ada yang berani mengambil kasus melawan firma hukum yang dikendalikan oleh Aurora Capital Global. Nama Risa sebagai pemegang saham utama di balik konglomerasi itu telah menyebar di kalangan elit hukum. Di sisi lain, Risa, didampingi Pak Adam, bergerak cepat. Karena Fadli menolak menandatangani, Risa mengaktifkan fase kedua dari rencana penarikan totalnya. Pak Adam, kirimkan notifikasi resmi kepada Dewan Direksi Perusahaan Fadli. Saya mengaktifkan hak saya sebagai pemegang modal utama untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, darurat. Agenda tunggalnya, pengunduran diri direksi dan penangguhan semua proyek yang belum selesai, perintah Risa, suaranya tetap tegas. Pak Adam mengangguk. Tepat, Risa. Karena dia tidak mau menyerahkannya secara baik-baik, kita akan mengambilnya secara hukum. Keputusan RUPSLB ini sah, dan Dewan Direksi pasti akan mengikuti karena mayoritas saham memang dikendalikan oleh trust Anda. Saat itu, Mira, sahabat Risa yang bertugas sebagai Key Account Manager di Bank Investasi, datang menemui Risa. Risa, aku sudah selesai di bank. Semua jaminan kredit dan pinjaman jangka pendek yang diajukan Fadli untuk proyek-proyeknya sudah kita tarik dan likuidasi. Bank tidak punya pilihan selain menyita aset jaminan itu, karena klausa default sudah dipicu oleh penarikan modal dari Aurora Capital, lapor Mira. Dan properti pribadinya? Tanya Risa. Rumah yang ia banggakan itu? Penthouse itu dibeli atas nama perusahaan yang didanai oleh Trust Fadli. Tapi karena dana trust itu sudah ditarik dan disita, status kepemilikan penthouse itu kini dipegang sementara oleh bank sebagai aset jaminan likuidasi. Dalam 24 jam ke depan, mereka akan menerima surat perintah pengosongan, jelas Mira, senyum tipis di wajahnya. Keputusan itu adalah titik balik. Risa tidak hanya memutuskan untuk bercerai, tetapi ia juga memutuskan untuk mengambil kembali setiap sentimeter kekuasaan dan kemewahan yang digunakan Fadli untuk merendahkannya. Malam itu, Fadli dan Bu Nina berada di penthouse, masih berdebat dan saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Bu. Kalau ibu tidak terus memanas-manasi aku untuk menghina Risa, ini semua tidak akan terjadi. Tuding Fadli, frustrasi. Bagaimana bisa kamu menyalahkanku? Kamu yang tidak becus mengurus perusahaan. Kenapa kamu tidak tahu istrimu adalah pemilik perusahaan itu? Kamu yang merendahkannya. Balas Bu Nina, air matanya sudah mengering, menyisakan kepedihan yang tajam. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Ketika Fadli membukanya, berdiri di sana seorang petugas dari kantor eksekusi pengadilan, didampingi oleh 2 petugas keamanan. Selamat malam, Tuan Fadli. Kami dari kantor hukum yang mewakili bank. Berdasarkan notifikasi default dan likuidasi aset, kami memiliki perintah pengadilan untuk penarikan aset jaminan, termasuk properti ini, kata petugas itu sambil menyodorkan surat resmi. Fadli membaca judul surat itu, Surat Perintah Pengosongan, Eviction Notice. Apa? Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rumahku. Aku yang membelinya, teriak Fadli. Maaf, Tuan. Menurut catatan kami, properti ini dibeli atas nama PT Global Property, yang sebagian besar sahamnya dijamin sebagai aset likuidasi untuk kredit modal kerja. Kredit tersebut telah ditarik dan default. Jelas petugas itu dengan nada datar. Anda memiliki waktu 2 jam untuk mengemas barang-barang pribadi Anda. Bu Nina, yang menyaksikan semua ini, menjerit histeris. Ia berlari ke ruang tamu, memeluk patung marmer dan vas bunga mahalnya. Tidak. Kalian tidak boleh mengambil ini.
Ini milikku. Ini semua milikku. Fadli mencoba mengusir petugas itu, tetapi usahanya sia-sia. Ia adalah seorang pebisnis yang kini tidak memiliki apa-apa selain pakaian di badannya dan utang yang menggunung. Dalam 2 jam berikutnya, pemandangan memilukan terjadi di penthouse yang tadinya penuh kemewahan. Fadli dan Bu Nina hanya bisa mengemas barang-barang pribadi seadanya. Fadli menyadari bahwa semua yang ia banggakan, perabotan mewah, koleksi anggur mahal, bahkan penthouse itu sendiri, bukanlah miliknya yang sesungguhnya. Itu semua adalah aset perusahaan yang dibeli dengan uang pinjaman yang kini harus ditarik kembali oleh Risa. Ketika mereka keluar dari pintu penthouse dan pintu itu disegel dengan rantai, Bu Nina menatap Fadli dengan tatapan penuh kebencian. Lihat apa yang kamu lakukan, Fadli. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita tinggal di mana sekarang? Fadli hanya bisa melihat kota yang tadinya ia taklukkan, kini menertawakannya. Ia teringat tawa sombongnya semalam, dan kini, air matanya menetes bukan karena penyesalan tulus, melainkan karena kebanggaan yang hancur berkeping-keping. Mereka harus menginap di hotel murah, karena Bu Nina tidak memiliki akses ke kartu kreditnya. Sementara itu, di apartemen studionya, Risa menatap layar monitornya yang menunjukkan notifikasi RUPSLB telah disetujui, dan perintah pengosongan telah dieksekusi. Ia tidak merasakan kepuasan yang brutal, hanya sebuah rasa kelegaan yang dingin. Semua selesai, Pak Adam, ujar Risa pada pengacaranya melalui telepon. Tinggal sidang perceraian, Risa. Anda sudah memenangkan perang finansial. Sekarang, kita menangkan perang hukum dan hati nurani, jawab Pak Adam. Risa tahu, sidang cerai itu tidak akan mudah. Fadli pasti akan melawan untuk harta Gonogini. Namun, Risa sudah siap. Ia tidak hanya akan meminta cerai, tetapi ia juga akan mengajukan tuntutan balik yang akan mengungkapkan semua kecurangan Fadli ke publik, sebagai hukuman akhir atas arogansi dan penghinaan yang ia terima. Setelah penggusuran yang memalukan dari penthouse, Fadli dan Bu Nina terpaksa pindah ke sebuah hotel kelas menengah, menggunakan sisa uang tunai yang Bu Nina simpan di brankas tersembunyi. Kekuatan dan kemewahan mereka hilang dalam sekejap, meninggalkan mereka dalam keadaan marah, putus asa, dan saling menyalahkan. Fadli, didorong oleh Bu Nina, akhirnya menyewa seorang pengacara kelas 2 yang bersedia mengambil kasusnya. Sebagian besar pengacara top menolak, tidak ingin berhadapan dengan Pak Adam dan Aurora Capital Global. Fokus Fadli dan pengacaranya saat ini hanya satu, harta Gonogini. Mereka berasumsi, meskipun Risa kaya, harta Gonogini tetap harus dibagi rata sesuai hukum pernikahan. Mereka berencana menuntut setengah dari semua aset yang diperoleh Risa selama pernikahan. Pertemuan mediasi pertama yang diadakan di kantor Pak Adam menjadi arena konfrontasi terakhir sebelum sidang resmi. Risa datang sendiri, tanpa Mira, hanya ditemani oleh Pak Adam. Sementara di pihak Fadli ada pengacara yang terlihat cemas, Fadli yang tampak kacau, dan Bu Nina yang tetap bersikeras hadir untuk mengawasi putranya. Selamat siang. Mari kita langsung ke intinya, ujar Pak Adam, membuka map berisi dokumen. Klien kami, Nyonya Risa, telah mengajukan gugatan cerai atas dasar KDRT non-fisik dan penipuan investasi terselubung. Nyonya Risa menuntut Fadli untuk mengembalikan seluruh dana modal kerja yang disalahgunakan dan melepaskan semua klaim atas harta bersama. Pengacara Fadli, yang terlihat terintimidasi, langsung menyanggah. Tunggu dulu. Kami menghormati gugatan cerai, tapi klien kami berhak atas harta Gonogini. Kami menuntut 50% dari semua aset yang diperoleh Nyonya Risa selama pernikahan, termasuk klaim atas Aurora Capital Global. Mendengar kata-kata itu, Bu Nina tersenyum sinis. Benar, uang Risa harus dibagi. Itu hak Fadli. Risa, yang diam sejak tadi, akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah dan penuh ketenangan, tetapi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Fadli, Bu Nina. Mari kita akhiri drama ini dengan cepat, kata Risa. Kalian menuntut setengah dari aset saya? Itu adalah hal yang paling menggelikan yang pernah saya dengar. Risa menggeser sebuah dokumen legal baru. Kali ini adalah perjanjian pranikah yang dibuatnya 6 bulan sebelum pernikahan mereka. Fadli, saat itu mabuk cinta dan terburu-buru, hanya menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Perjanjian pranikah ini menyatakan bahwa semua aset yang diperoleh salah satu pihak,
baik sebelum maupun selama pernikahan, tetap menjadi hak milik pribadi pihak tersebut. Tidak ada harta gono gini. Dan Fadli, Risa menatap suaminya yang wajahnya sudah pucat, Anda menandatanganinya sendiri. Fadli tidak ingat pernah menandatangani perjanjian serumit itu, tetapi melihat tanda tangannya yang tertera jelas, ia tidak bisa menyangkal. Dan untuk klaim atas Aurora Capital Global, lanjut Risa, nada suaranya berubah menjadi nada kemenangan yang tajam. Saya akan menunjukkan kepada Anda bukti terakhir mengapa kalian tidak berhak atas sepeser pun dari aset saya. Risa menekan tombol di ponselnya, dan sebuah proyektor di dinding menyala. Di sana terpampang sebuah foto sertifikat resmi dengan lambang Otoritas Keuangan Luar Negeri. Aurora Capital Global adalah perusahaan investasi yang saya dirikan 8 tahun lalu, 5 tahun sebelum saya bertemu Fadli. Bukan hanya itu. Sebagian besar aset yang saya miliki, termasuk investasi pribadi, real estate, dan trust fund utama, dipegang atas nama private holding yang saya daftarkan sebelum pernikahan. Kalian menuntut harta gono gini yang diperoleh selama pernikahan. Jadi, pertanyaan saya, apa yang kalian klaim, ketika semua yang saya miliki sudah menjadi milik saya sebelum kita menikah? Fadli terperangah. Ia mengira Risa mendapatkan kekayaan itu selama setahun pernikahan mereka, yang memberinya hak klaim. Ternyata, Risa sudah menjadi raksasa finansial sebelum ia mengenalnya. Pernikahan itu sama sekali tidak mengubah status kekayaannya. Bu Nina menjerit kecil. Tidak. Kamu menipu anakku. Kamu sengaja menyembunyikan ini. Saya menyembunyikan identitas saya, ya. Tapi bukan uang saya, koreksi Risa. Dingin. Saya mempertahankan privasi saya. Dan saya mempertahankan uang saya. Kalian menghina saya, mengusir saya, dan merendahkan level saya. Sekarang, tidak ada yang bisa kalian ambil. Pak Adam kemudian menyodorkan dokumen terakhir. Surat pengunduran diri Fadli dari semua posisi direktur di perusahaannya, dan penyerahan penuh semua saham Fadli kepada trust yang dikelola Risa, sebagai pengganti tuntutan hukum atas penyalahgunaan dana. Fadli tahu ia kalah. Kalah telak di setiap lini. Hukum, finansial, dan moral. Ia adalah suami yang dihina dan dilucuti oleh istrinya sendiri. Ia mengambil pulpen yang disodorkan Pak Adam. Tanpa daya, ia menandatangani semua dokumen, mengakhiri pernikahannya dan mengakhiri karirnya dalam satu goresan pena. Risa hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu berdiri. Urusan bisnis selesai, Pak Adam. Saya hanya ingin satu hal, tidak ada lagi kontak dari mereka. Ia meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Fadli dan Bu Nina yang kini benar-benar menjadi dua orang miskin dan tercampakkan. Setelah menandatangani dokumen cerai dan penyerahan aset, Fadli dan Bu Nina meninggalkan kantor Pak Adam dalam kondisi jiwa yang benar-benar terpukul. Mereka tidak hanya miskin, tetapi juga terisolasi. Seluruh lingkaran sosial mereka sudah tahu apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, berita tentang RUPSLB darurat perusahaan Fadli, penarikan saham oleh investor utama, dan tuntutan hukum terhadap Fadli mulai menyebar di media bisnis kelas atas. Meskipun Risa, melalui Pak Adam, menjaga agar namanya tidak terlalu terekspos, narasi yang beredar jelas. Seorang pengusaha muda yang arogan menyalahgunakan dana investornya dan akhirnya dijatuhkan oleh perusahaan induk yang kuat. Bu Nina adalah yang paling menderita. Ia selalu hidup dari pujian dan pengakuan sosial. Begitu ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya untuk meminjam uang atau sekadar mencari dukungan, ia hanya disambut dengan penolakan dingin. Bu Nina, maaf, saya sedang sibuk. Kami dengar kabar bisnis Fadli hancur? Astaga, yang sabar ya, begitu respons dari teman-teman yang semalam suntuk menertawakan Risa bersamanya. Puncaknya terjadi saat Bu Nina mencoba makan siang di sebuah kafe mewah yang biasa ia kunjungi. Begitu ia duduk, pelayan memberitahu dengan sopan, "Maaf, Bu, kami tidak bisa memproses kartu Anda. Semua ditolak." Malu luar biasa, Bu Nina mencoba pergi. Namun, di pintu, ia bertemu dengan salah satu ibu-ibu sosialita yang dulu sangat dekat dengannya, yang kini meliriknya dengan jijik. "Lihat siapa ini, Bu Nina. Dulu sombong sekali memamerkan berlian. Sekarang, tidak punya uang tunai untuk membayar kopi. Pantas saja anakmu ditinggalkan istrinya, ya, Bu. Anaknya arogan, ibunya matre."
Risa memang pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia wanita kelas atas yang sesungguhnya. Bu Nina tidak bisa membantah. Semua orang di lingkungan sosialnya kini tahu. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosialita kaya, melainkan sebagai mantan mertua dari wanita cerdas yang mampu menghancurkan seluruh kerajaan menantunya. Tawa di atas panggung palsu yang mereka ciptakan untuk Risa kini berbalik menimpa mereka. Sementara itu, Fadli, yang sebelumnya menjadi direktur utama, kini harus melihat perusahaannya dipegang oleh tim likuidator sementara yang ditunjuk Risa. Ia dilarang masuk ke kantornya sendiri. Semua karyawan yang dulu ia pimpin kini bekerja di bawah manajemen baru yang didanai oleh Risa. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi riwayatnya sebagai mantan direktur yang diserang audit karena Van Misappropriation membuatnya tidak diterima dimanapun. Ia terpaksa tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan mewah yang ia cintai. Kabar tentang kejatuhan Fadli dan Bu Nina sampai ke telinga Mira dan Risa. Mira merasa puas karena sahabatnya mendapatkan keadilan. Kamu melakukan hal yang benar, Risa. Mereka berdua mendapatkan karmanya. Semua orang tahu, kamu adalah pemenangnya, kata Mira saat mereka bertemu di kantor Risa. Risa hanya menyesap kopinya. Kemenangan saya bukan tentang melihat mereka jatuh, Mira. Kemenangan saya adalah bahwa saya tidak perlu lagi berpura-pura. Bahwa saya sekarang bebas dari belenggu orang yang menilai level saya berdasarkan kekayaan material mereka yang semu. Risa tahu bahwa hukuman terbesar bagi Fadli bukanlah kehilangan uang, melainkan kehilangan status dan kehormatan di mata orang-orang yang paling ia hargai. Sekarang, setelah semua urusan bisnis, hukum, dan reputasi selesai, Risa bisa fokus pada satu hal, memulai hidup barunya, bebas dari bayangan pernikahan yang merendahkan. 6 bulan berlalu sejak perceraian Risa dan Fadli disahkan di pengadilan. Sidang berjalan cepat dan tanpa perlawanan berarti dari pihak Fadli, karena semua aset sudah diikat oleh perjanjian pranikah dan tuntutan hukum Risa. Risa resmi menyandang status sebagai wanita mandiri yang sepenuhnya memegang kendali atas hidup dan kekayaannya. Risa menggunakan kebebasan barunya untuk berkembang. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia memindahkan kantor pusat Aurora Capital Global ke Jakarta, dan secara terbuka menjabat sebagai CEO. Ia menjadi inspirasi di komunitas bisnis. Seorang wanita yang menolak direndahkan dan menggunakan kecerdasannya untuk membangun kerajaan yang jujur. Mira, sahabatnya, kini bekerja sebagai salah satu direktur kepercayaannya, dan Pak Adam tetap menjadi penasihat hukum utama. Kehidupan Risa dipenuhi dengan perjalanan bisnis, pertemuan dengan investor global, dan peluncuran inisiatif filantropi. Ia hidup di level yang ia ciptakan sendiri, level kebebasan, integritas, dan pengakuan sejati. Sementara itu, kehidupan Fadli dan Bu Nina berada di titik terendah. Fadli akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai sales di sebuah perusahaan kecil, harus menerima perintah dari orang-orang yang usianya jauh di bawahnya. Ia tidak lagi bisa memamerkan kekayaan. Setiap malam, ia tidur dengan dihantui penyesalan atas arogansinya. Bu Nina, yang tidak pernah bekerja seumur hidupnya, mencoba membuka usaha catering kecil di kontrakan mereka, tetapi ia tidak memiliki skill dan modal yang cukup. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menyalahkan diri sendiri dan Fadli. Suatu sore, Fadli melihat sebuah video berita di ponsel bututnya. Video itu menayangkan Risa sedang diwawancarai di sebuah konferensi ekonomi internasional. Risa terlihat luar biasa, memancarkan kecerdasan dan karisma. Ia berbicara tentang etika bisnis dan pentingnya menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang. Fadli menatap layar itu lama. Ia tidak lagi merasakan amarah, tetapi penyesalan yang mendalam dan tulus. Ia menyadari, Risa tidak pernah meminta apapun darinya selain rasa hormat. Ia sudah memiliki segalanya, namun Fadli terlalu buta oleh kesombongan untuk melihatnya. Bu, panggil Fadli kepada Bu Nina yang sedang merapikan meja. Aku benar-benar salah. Aku menghancurkan hidup kita sendiri. Risa, dia bukan wanita biasa, Bu. Dia adalah ratu. Kita yang tidak pantas berada di levelnya. Bu Nina, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, tidak membantah. Ia hanya menghela napas panjang. Ibu juga salah, Nak. Ibu yang mengajarkanmu untuk menilai orang dari merek dan harta. Kita sudah mendapatkan hukuman setimpal.
Tapi sudah terlambat untuk minta maaf. Fadli ingin sekali bertemu Risa dan meminta maaf, bukan untuk mendapatkan uangnya kembali, tetapi untuk memulihkan martabatnya yang tersisa. Namun, ia tahu, Risa sudah menutup pintu itu. Mereka berdua belajar bahwa level sesungguhnya bukan tentang berapa banyak uang yang dipamerkan, melainkan tentang karakter, kecerdasan, dan kemampuan untuk berdiri tegak setelah terjatuh. Sebuah pelajaran yang Risa telah berikan kepada mereka dengan cara yang paling menyakitkan dan permanen. 2 tahun telah berlalu sejak Risa mendapatkan kebebasannya. Ia kini berada di puncak karirnya, diakui secara global sebagai financial disruptor yang membawa perubahan positif. Malam itu, Risa menjadi tamu kehormatan di acara penghargaan bergengsi, The Global Business Excellence Award, yang diadakan di Singapura. Ia dinominasikan sebagai Visionary CEO of the Year. Risa berdiri di atas panggung, menerima sambutan tepuk tangan meriah dari ribuan eksekutif dan pemimpin dunia. Di barisan depan, Mira tersenyum bangga, dan Pak Ada mengangguk penuh hormat. Risa, dalam balutan gaun elegan yang memancarkan kepercayaan diri, memegang piala emas itu dengan tenang. Saat pidato kemenangannya, Risa berbicara dengan suara lantang, namun penuh kedamaian. Ia tidak menyebutkan nama Fadli atau Bu Nina, tetapi semua yang mengenal kisahnya tahu kepada siapa pesan ini ditujukan. Bagi saya, kata Risa, menatap lurus ke kamera, kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa besar aset yang kita kumpulkan, melainkan seberapa besar integritas yang kita jaga. Dahulu, ada yang pernah berkata bahwa saya tidak selevel dengannya. Kalimat itu adalah hadiah terbesar dalam hidup saya, karena itu memicu saya untuk mendefinisikan level saya sendiri. Ia mengangkat piala itu tinggi-tinggi. Level saya adalah membangun bisnis yang jujur, level saya adalah memberdayakan tim saya, dan level saya adalah memiliki kebebasan untuk memilih orang yang menghargai saya apa adanya. Saya harap, setiap wanita yang pernah diremehkan akan menemukan kekuatan untuk membangun mahkotanya sendiri, mahkota yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Di sisi lain kota Jakarta, Fadli sedang beristirahat setelah seharian bekerja keras. Ia sedang menonton siaran langsung acara penghargaan itu di televisi lama yang ia beli bekas. Di sebelahnya, Bu Nina sedang menjahit pesanan catering kecil. Mereka berdua terdiam, menyaksikan Risa di atas panggung dunia. Fadli melihat pancaran cahaya di mata Risa, yang sama sekali berbeda dari Risa yang dulu ia kenal. Risa yang sekarang adalah perwujudan dari keberhasilan yang sesungguhnya. Ia menoleh ke ibunya. Bu Nina terlihat tua dan lelah. Namun ada ketenangan baru dalam matanya yang tidak ada saat mereka kaya dulu. Dia benar, Bu, gumam Fadli, suaranya pelan. Dia adalah ratu. Kita yang dulu tertawa, kini harus belajar dari levelnya yang sejati. Fadli tidak lagi merasa marah atau dendam. Ia hanya merasakan penerimaan dan sebuah penyesalan tulus. Ia tahu, Risa tidak menghukumnya dengan kemiskinan, melainkan dengan pelajaran hidup yang keras. Penutup cerita. Risa menyelesaikan pidatonya, mendapatkan standing ovation. Ia telah membuktikan bahwa level seseorang tidak ditentukan oleh omongan sombong orang lain, melainkan oleh nilai diri dan kemampuan untuk bergerak dalam keheningan. Ia mendapatkan segalanya, karir, kebebasan, dan yang terpenting, rasa hormat yang pantas ia dapatkan. Ia telah menutup pintu masa lalu dengan elegan, dan melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, mengenakan mahkota yang ia ukir sendiri. Level sejati seseorang tidak ditentukan oleh harta yang dipamerkan, melainkan oleh karakter, integritas, dan kemampuan untuk membuktikan diri saat diremehkan. Hargai orang lain, karena Anda tidak pernah tahu kekuatan tersembunyi di baliknya.